Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin membahas tentang kegagalan dari Timnas Indonesia U22 di cabang sepak bola putra SEA Games tahun 2025 karena tidak berhasil lolos dari fase grup. Dan memang ada banyak perdebatan di sosial media bahwa generasi baru dari Timnas Indonesia U22 beda total dari generasi sebelumnya. Yang pada saat itu, kita ingat dilatih oleh Shin Tae-yong, bahkan sampai hampir lolos ke Olimpiade. Tapi kalau kita cermati materi pemain yang ada di skuad Timnas Indonesia U22 sebetulnya juga tidak buruk. Apalagi kalau kita bicara tentang jam terbang. Karena skuad yang sama ini juga sebelumnya bermain di Piala AFF U23 walaupun tidak berhasil menjadi juara. Dan sebelumnya juga bermain di kualifikasi untuk lolos ke Piala Asia U23. Tapi saya pikir tanpa Marcelino pun kita punya materi pemain yang sangat baik. Tapi apakah skema atau taktik dari Indra Safri ini bisa berjalan? Nah, ini pertanyaan yang sulit dijawab. Karena jujur teman-teman, saya tidak melihat ada yang namanya skema. Apalagi taktik. Kalau skema itu kan secara gambaran umum ya. Artinya mau mainnya seperti apa nih? Mau main pragmatis, mau main menyerang, mau main total defense, mau main ball possession, mau main penyerangan dari sayap, atau mau main dengan mengandalkan kekuatan di lini tengah. Karena yang saya lihat, seperti yang saya jelaskan di konten review dari pertandingan pertama melawan Filipina, adalah bahwa para pemain kita lebih banyak berlari daripada bertukaran passing atau bermain umpan-umpan kombinasi untuk bisa menciptakan peluang yang berbahaya melalui open play. Bahkan saya sampai bingung bahwa para pemain fokus untuk bisa menciptakan peluang dan berharap bisa mencetak gol melalui proses lemparan ke dalam. Yang sebetulnya tidak salah. Karena itu merupakan salah satu opsi bagi sebuah tim untuk bisa mencetak gol. Saya ulangi, salah satu opsi. Tapi jangan sampai dipakai sebagai opsi yang paling utama. Karena kalau kita nonton pertandingan semalam, maka ada 5-6 kali lemparan ke dalam yang coba dimanfaatkan, mungkin lebih. Yang saya hitung sampai 6 kali. Mungkin lebih. Karena jujur pertandingannya sih membosankan. Tapi saya perlu nonton juga. Membosankan kenapa? Karena para pemain tuh, saya gak enak juga nih ngomong. Gerasa gerusuk ini mainnya. Ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada para pemain. Karena saya selalu katakan bahwa para pemain itu mainnya fight di atas lapangan. Itu betul. Tapi kalau mereka gak tahu skemanya itu akan mainnya seperti apa, tentu mereka akan bermain secara individu dan bermain mengandalkan speed. Itu yang terjadi. Karena memang dari segi open play, ya selain juga tentu bisa mencetak gol. Dari open play itu sekali kan 2 kali lagi itu kan dari set piece. Yang gol pertama Tony Firmansyah set piece. Kemudian gol terakhir dari Jens Leven set piece. Ada satu saja dari open play. Bahkan peluang dari open play juga hanya 2 yang bisa diciptakan. Yang benar-benar berbahaya ya, yang hampir menciptakan peluang untuk mencetak gol. Nah, ini artinya ada kesulitan bagi para pemain untuk bisa bersinergi. Which means apa? Ya which means memang skemanya gak jalan. Berarti para pemain harus berinisiatif bermain secara individu. Ini tentu membuat para pemain juga cukup frustasi di atas lapangan. Dan mereka perlu mengerahkan tenaga ekstra karena mereka harus bermain secara individu. Jadi kita juga gak bisa murni menyalahkan para pemain. Para pemain itu bermain berdasarkan instruksi dari sang pelatih. Tapi kalau itu tidak berjalan, biasanya mereka akan coba untuk berimprovisasi di atas lapangan. Dan bagus juga bisa mereka menang 3-1. Tapi sayang kurang 1 gol kan. Seandainya bisa mencetak 1 gol lagi, maka Indonesia akan terpilih sebagai salah satu runner-up terbaik untuk lolos dari fase grup, minimal masuk dulu ke semifinal. Dan saya masih ingat sebelumnya juga tahun 2009 pernah kita gagal lolos dari fase grup. Tapi ini materi pemain yang bagus, ini materi pemain yang sangat berpengalaman, yang sebelumnya sudah punya jam terbang bermain di Piala AFF U23 dan juga bermain di kualifikasi untuk lolos ke AFC U23 walaupun nggak lolos. Artinya apa? Nggak bisa dipakai alasan chemistry lagi, meskipun ada beberapa tambahan pemain yang bagus lah, yang bermain di luar negeri. Udah nggak bisa ngomongin chemistry lagi. Mau chemistry apa lagi, orang sebelumnya sudah bermain, kok mereka bersamaan. Bahkan ada 4 kali uji coba, bahkan ada TC. Nah, ini yang membuat saya kecewa dan juga jujur jengkel banget. Kok sudah diberikan support oleh federasi, tapi hasilnya seperti ini. Dan saya agak bingung ketika memang pemilihan pemain itu terjadi berdasarkan kalau saya melihat kekuatan para pemain untuk bisa duel one on one. Padahal yang diperlukan adalah pemain-pemain yang bisa mengandalkan kecepatan mereka dalam mengambil keputusan.
Robbie Darwish saya tidak katakan jelek bermain di posisi fullback sebelah kanan, enggak. Tapi saya melihat dia kesulitan juga untuk bermain di posisi tersebut karena beberapa kali out of position. Tony Firmansyah main tapi dia dimainkan ofensif, itu agak berbahaya karena beberapa kali para pemain Myanmar bisa build up, memanfaatkan kekosongan di lini tengah. Artinya apa? Ini semua adalah tanggung jawab dari pelatih. Dan memang Indra Safri telah mengatakan dia sangat bertanggung jawab. Tapi kan bertanggung jawab itu atas kegagalan yang seharusnya tidak terjadi. Karena dengan waktu yang dia diberikan, dengan tanggung jawab yang dia diberikan, ya ini minimal lah ini tim bisa lolos dari fase grup, minimal ke semifinal dulu. Dan saya sebelumnya pernah mengatakan di platform ini dan juga di platform lainnya, bahwa seandainya Timnas Indonesia U22 kita ini gagal meraih medali, tapi mainnya tuh taktis, ya saya pikir kita gak akan berteriak juga di sosial media, gak akan lah kita nyerang-nyerang PSSI atau juga pelatih. Gak akan. Tapi ketika kita melihat mainnya seperti ini, jujur saya kasihan juga sih dengan para pemain yang menangis tuh setelah pertandingan semalam. Karena mereka jelas sudah gak ngerti mau lakukan apa lagi. Apalagi setelah pertandingan melawan Filipina, Indra Safri sempat mengatakan bahwa proses gol dari Filipina itu adalah karena, yang lemparan ke dalam adalah karena para pemain tidak mengikuti apa yang sebelumnya dia lakukan di sesi latihan untuk mengantisipasi lemparan ke dalam. Lah, emangnya pasti seperti itu lemparan ke dalamnya? Apakah dari posisi seperti itu yang Filipina akan ambil? Kan belum tentu juga, Pak. Jadi saya bingung nih, kok kenapa ya kok ngomong seperti itu kepada para pemain? Kasihan loh, saya jujur. Dan memang ada keterbatasan juga dari para pemain kita, ya kan? Kadang-kadang passingnya nggak sesuai dengan timingnya, kadang-kadang syutingnya melenceng. Tapi bukan berarti mereka tidak berusaha. Mereka, kalau perlu tuh mereka keringat darah, Pak, di atas lapangan. Tapi kalau taktiknya itu gak ada, bahkan lebih sering terlihat mengandalkan skill dari para pemain, aduh kecewa banget ini mah. Wah, sebelumnya juga saya gak ngerti nih, ada dua versi soal target medali kan. Sebelumnya Menpora yang mengatakan di sebuah sesi konferensi pers dari Kemenpora, ya, Erick Thohir mengatakan bahwa hasil evaluasi dari PSSI targetnya itu adalah medali perak. Nah, jika saya salah silakan saya dikoreksi. Tapi setelah beberapa hari kemudian atau mungkin seminggu kemudian ada pernyataan dari Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali yang mengatakan, yang saya ingat, mungkin juga saya salah, silakan saya dikoreksi, di salah satu sesi latihan kalau nggak salah itu doorstop dengan media, dia mengatakan bahwa enggak, targetnya adalah emas. Nah, jika Wakil Ketua Umum telah mengatakan itu, berarti tentu dia bertanggung jawab untuk bisa mencapai target tersebut. Maka itu jika teman-teman ingat, sebelumnya ada konferensi pers yang dibuat oleh PSSI di akhir bulan September, yang pada saat itu Zainuddin Amali mengatakan bahwa PSSI telah memilih dengan segala bentuk pertimbangan Indra Safri sebagai pelatih dari Timnas U22 di SEA Games 2025, dengan pertimbangan juga tentunya karena dia punya catatan prestasi yang baik. Tapi juga perlu diingat, apakah dia punya strategi kekinian? Yang enggak juga, strateginya sama aja, kasih bola ke flank, cutback. Itu juga banyak kawan-kawan saya ngomong kok. Tapi kemudian saya agak penasaran juga nih teman-teman dengan postingan yang diunggah oleh salah satu exco dari PSSI. Ini jujur loh, saya kaget loh, karena kita tahu lah exco ini kan vokal juga ya. Exco ini vokal juga. Jadi saya kaget. Nah, yang saya kaget nih, ini jujur nih, saya bingung. Ini pagi kan? Nah, minta maaf, urusan timnas sepak bola putra untuk SEA Games saya tidak mengerti. Silakan tanya yang mengerti. Wah, ini artinya apa nih? Saya agak bingung. Nah, karena ada postingan seperti ini, saya penasaran, saya menanyakan sumber saya. Ini sumber yang sangat terpercaya lah. Jadi saya nanya, kenapa ini ada postingan seperti ini oleh orang dalam? Ini kan exco nih. Nah, dan ternyata saya diinformasikan bahwa karena Erick Thohir sibuk di Kemenpora untuk urusan SEA Games ini, maka tanggung jawabnya diberikan kepada Wakil Ketua Umum. Oleh karena itu ya, Wakil Ketua Umum inilah Zainuddin Amali yang memilih bagaimana untuk bisa menyiapkan tim ini. Nah, ini juga yang membuat saya agak sedikit kecewa sih. Karena artinya kalau memang sudah memilih Indra Safri, seharusnya itu ada diskusi yang intensif antara Wakil Ketua Umum dengan pelatih dan juga tentunya dengan jajaran pemain. Bagaimana caranya memanfaatkan pertandingan terakhir melawan Myanmar ini yang perlu dimenangkan dengan skor mencetak 3 gol sebelumnya kan, 3-0 gitu, tanpa kemasukan gol. Nah, ini sudah seharusnya ada diskusi yang intensif agar bisa mencapai target. Karena yang mengatakan medali emas juga ini, jujur yang saya ingat itu adalah Wakil Ketua Umum Zainuddin Amali.
Nah, berarti dalam hal ini tentu Indra Safri harus dievaluasi, tapi dari sisi lainnya harus juga ada yang bertanggung jawab dari PSSI. Saya masih ingat Erick Thohir pada saat itu memang kita semua sudah mengatakan bahwa dia melakukan kesalahan atau blunder dengan mengganti Shin Tae-yong dengan Patrick Kluivert. Itu sudah saya katakan berkali-kali. Semua orang juga mengatakan seperti itu. Sehingga memang timnas Indonesia kita tidak bisa lolos ke Piala Dunia, apalagi di round 4, 0 points, dan dia telah meminta maaf. Nah, ini saya tunggu untuk urusan SEA Games ini nih. Ini siapa nih yang seharusnya bertanggung jawab nih? Dari PSSI. Kalau dari teknis, Indra Safri sudah mengatakan, ini harus kita tahu juga, teman-teman. Karena saya juga ingin tahu, apa pertimbangan sebenarnya yang Indra Safri dipilih. Karena sebetulnya tentu masih ada opsi untuk memilih pelatih-pelatih lainnya. Walaupun memang pertimbangannya lagi-lagi, karena track record dari Indra Safri yang pernah juga saya katakan sebelumnya. Coba ada rekam jejak digitalnya. Bahwa saya berharap kalau bisa ada pelatih lain. Kalau bisa dalam hal ini Nova, tapi Nova sibuk untuk Piala Dunia U17 dengan timnas Indonesia U17. Tapi sekarang kan dia sudah dipromosikan, bagus. Ke timnas Indonesia U20 kan ini keputusan yang baik. Artinya pelatih yang sudah berprestasi di level U17 dinaikkan ke U20. Nanti kita tunggu siapa yang di U17. Nah ini siapa nih yang sebenarnya harus bertanggung jawab? Karena ini adalah kegagalan yang menurut saya memalukan. Apalagi lawan Filipina. Aduh, Filipina itu gak bisa main bola. Gak bisa main bola. Dan tahu gak, Filipina itu setelah mereka menang atas Indonesia, wah itu pada selebrasi mereka. Bahkan keluar stadion tuh pada dimintain selfie. Nah, inilah salah satu cara yang sekarang bagaimana menyiapkan tim dengan memilih pelatih yang punya strategi yang ideal dengan materi pemain yang berada di dalam skuad untuk memanfaatkan kemampuan terbaik dari para pemain dan juga tanpa menyulitkan mereka untuk berkreasi di atas lapangan. Kalau itu tidak bisa dilakukan, ya hasilnya seperti ini. Saya benar-benar ingin tahu bagaimana bisa ada pemilihan Indra Safri sebagai pelatih yang kita tahu bahwa banyak sekali pergunjingan di sosial media sebelumnya, bahkan banyak DM yang masuk ke saya yang mengatakan bahwa seharusnya Indra Safri tidak dipilih sebagai pelatih dari timnas Indonesia U22. Bukan artinya dia pelatih yang jelek, enggak. Ya kan, saya tadi sudah mengatakan dia pelatih yang bagus. Tapi mungkin dari segi strategi, ini tidak sesuai dengan materi pemain yang berada di dalam skuad. Padahal Ivar Jenner menggendong tim ini. Tapi Ivar Jenner tidak bermain sesuai dengan kapasitasnya. Apa itu? Dia seharusnya bermain sebagai pemain yang menjaga kekuatan lini tengah. Tapi apa? Dia bermain lebih ofensif. Sehingga ketika ada counter, sering terekspos lini tengah kita. Nah, tapi saya harapkan drama ini akan berakhir. Dan kita melihat ke depan nanti sambil menunggu pelatih senior dari timnas Indonesia yang saya mendapatkan informasi pada bulan Januari nanti akan diperkenalkan, dan yang mencari pelatih baru tersebut adalah Dirtek, yaitu Alexander Zwiers. Jadi teman-teman, kita boleh kecewa tapi bukan berarti kemudian kita down, enggak. Kita tetap harus punya feeling yang positif dan juga kita harus tetap mendukung timnas Indonesia agar nanti di kejuaraan selanjutnya bisa meraih prestasi setinggi-tingginya. Tapi sangat disayangkan bahwa kali ini timnas Indonesia U22 dengan materi pemain yang bagus, dengan adanya pemain-pemain diaspora tidak berhasil bahkan lolos dari fase grup. Indra Safri sudah mengatakan bahwa dia bertanggung jawab secara teknis. Saya ingin menunggu siapa yang secara teknis, secara non-teknis yang akan bertanggung jawab. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.